Maranatha. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Apa kabarnya? Dimanapun kita berada, mari hari ini kita mau belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan yang menolong, menuntun, memberikan kekuatan di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Sebelumnya mari kita mau berdoa, kita mau minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk istirahat yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Kau terus berikan juga dalam kehidupan kami. Terima kasih juga terutama untuk kasih anugerah yang Kau berikan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang masih kami dapat baca sampai detik ini. Kami rindu Tuhan, kami merendahkan diri di hadirat-Mu. Kami rindu kebenaran firman Tuhan menuntun langkah kami di tengah kegelapan ini, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, juga sukacita dalam kami menjalani realita kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya bersyukur diberikan kembali kesempatan pada pagi hari ini. Saya rindu untuk membagikan renungan pribadi selama PSBB ini, yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 5-11, 1 Korintus 10 ayat 5-11. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Korintus 10 ayat 5-11, Israel sebagai suatu peringatan. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pakut ura. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, kalau bicara tentang memuliakan itu pemahamannya adalah menganggap atau memandang sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi. Memandang atau menganggap terhadap sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi. Memuliakan juga bisa diartikan sebagai sangat menghormati. Memuliakan bisa diartikan juga sebagai menjunjung tinggi. Saudara, ilustrasinya sama seperti logam mulia. Kenapa disebut logam mulia? Karena dia punya nilai yang tinggi. Logam ini dipisahkan dari unsur-unsur lain yang tidak dibutuhkan atau yang tidak berharga. Apalagi saudara, kenapa bisa disebut logam mulia? Karena proses yang panjang untuk memprosesnya dan juga proses yang sulit dan butuh pengorbanan yang banyak di dalamnya. Nah saudara, dalam beberapa waktu terakhir ini kita kan kita belajar mengenai memuliakan Allah. Nah saudara, ada satu bangsa yang Tuhan pilih secara khusus melalui proses yang panjang, perjuangan yang tidak mudah, bahkan serta banyak pengorbanan di dalamnya, yaitu bangsa Israel. Kalau Indonesia lahir karena diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, tapi saudara, ini adalah sebuah kebanggaan dari bangsa Israel hingga saat ini, bahwa bangsa Israel diproklamasikan atau diciptakan atau dibuat atau dipilih bukan oleh manusia, tetapi Allah sendiri. Tapi dalam 1 Korintus pasal yang 10 menjadi peringatan bagi bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga kepada kita orang percaya pada zaman akhir ini. Apa saudara yang kita bisa melihat bahwa ternyata bagian yang terbesar justru tidak berkenan, bahkan mati di padang gurun. Nah saudara, mengapa sebagian besar orang Israel sebagai umat pilihan Allah yang keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir, tetapi harus tewas di padang gurun? Ternyata ada 5 dosa yang bangsa Israel lakukan di padang gurun. 5 dosa itu yang pertama adalah menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua adalah menyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Sekali lagi saudara, 5 dosa yang bangsa Israel lakukan di padang gurun: menginginkan hal-hal yang jahat, menyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut.
Saudara, kalau bicara Israel merupakan umat pilihan Allah. Seharusnya tugas bangsa Israel adalah untuk memuliakan Allah. Tetapi hak istimewa, yaitu bangsa pilihan Allah, Allah sendiri yang menentukan, mereka anggap itu tidak bernilai pilihannya, tetapi justru mereka harus menghadapi realita yang tidak mudah dan 5 dosa yang mereka lakukan. Kalau istilahnya saat ini seperti bangsa Israel harus diizinkan realita yang tidak mudah, lockdown selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Saudara, ada beberapa realita padang gurun yang kita harus pahami. Yang pertama adalah ternyata padang gurun itu punya suhu yang ekstrim. Siang hari itu suhunya bisa sekitar 49 derajat bahkan lebih. Pada malam hari dapat turun hingga 2 derajat Celcius. Nah, akibat penurunan suhu yang ekstrim, saudara, kita kemungkinan akan sulit bernafas karena kekurangan oksigen, atau justru karena suhu yang ekstrim sangat tinggi membuat kita menjadi dehidrasi, lalu kekurangan cairan. Sedangkan pada malam hari, temperatur yang sangat ekstrim, sangat dingin, akan menyebabkan yang namanya kebekuan otot-otot dan juga kebekuan jantung. Apalagi saudara, coba kita pahami ketika orang bangsa Israel, mereka harus muter-muter tanpa tahu tujuan yang jelas mau kemana. Mereka nggak tahu harus ke arah mana, timur atau selatan, barat atau utara. Mereka memandang sepanjang penjuru timur, barat, utara, selatan, semuanya adalah pasir, padang pasir. Saudara, mungkin ada perasaan kesal, marah, karena mereka harus dipaksa memutar-mutar, harus memutar jauh, membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan. Sama seperti ketika kita ke satu tempat yang baru, kita naik taksi. Kita nggak tahu mau kemana, walaupun kita sebenarnya punya tujuan, tapi kita merasa bahwa kayaknya kita diputar-putar sama supir taksi. Kayaknya kita harus membayar lebih dibandingkan yang harus kita bayar seharusnya. Saudara, mungkin perasaan inilah yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Bahkan bukan sejam, bukan 2 jam, tapi 40 tahun, saudara. Tidak ada jalan pintas tentunya di padang gurun. Dan yang terakhir, apapun yang kita lakukan di padang gurun itu serba salah. Ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang salah. Itulah kehidupan yang di padang gurun. Saudara, kalau kita merenung, siapa yang dapat bertahan di dalam keadaan padang gurun yang seperti itu? Keadaan yang serba salah. Apakah realita yang tidak mudah ini kita alami? Ternyata saudara, apa yang kita alami saat ini, Tuhan izinkan terjadi, mungkin bentuknya berbeda. Tetapi keadaannya adalah keadaan yang sama, kita nggak tahu kondisi seperti ini sampai seperti gimana. Seakan-akan kita berjalan dalam kegelapan. Nah saudara, padang gurun yang bangsa Israel hadapi dulu, kita pun hadapi saat ini. Realita yang tidak mudah, kondisi yang sangat sulit, penuh dengan ketidakjelasan, ketidakmenentuan. Nah saudara, tapi apakah realita yang tidak mudah membuat kita untuk berhenti memuliakan Allah? Bukan hanya berhenti memuliakan Allah, tapi justru melakukan perbuatan dosa. Menginginkan hal-hal yang jahat. Penyembahan berhala. Percabulan. Mencobai Tuhan. Bahkan bersungut-sungut. Atau bahasa Sundanya ngutruk, saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya dan saudara tetap teguh berdiri, berhati-hati dalam melangkah supaya tidak jatuh. Teguh berdiri, tetap melangkah secara berhati-hati supaya tidak jatuh dalam realita yang seringkali menipu, kata Bapak Gembala. Bagaimana saya dan saudara bisa tetap memuliakan Allah sekalipun kita berjalan dalam padang pasir zaman sekarang? Nah saudara, ada sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan pribadi kami, yang terus kami mau belajar dalam kami melangkah di situasi COVID ini yang tidak mudah pun. Di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Bapak Ibu bisa melihatnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ada 6 prinsip yang kami belajar untuk terus mengingatnya. Kami terus memperkatakannya di situasi yang tidak mudah saat ini. Saudara, 6 prinsip tersebut adalah kami mau belajar bahwa
pencobaan-pencobaan biasa yang kami hadapi saat ini. Maksudnya apa? Bahwa pencobaan yang sedang kami alami ini dialami juga oleh manusia lainnya, bukan hanya kami. Prinsip yang kedua adalah bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, bahwa saya dan saudara sebagai manusia bisa bertahan, bisa menanggungnya. Prinsip yang ketiga adalah, karena kita punya Allah yang setia, bentuk kesetiaannya adalah dari belas kasihan dan dapat dipercaya. Bahwa kita punya Allah yang bisa dipercayai. Sama seperti bangsa Israel berjalan di padang gurun yang tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Itu merupakan bentuk kasih, bentuk penyertaan, bentuk kesetiaan Tuhan. Bahwa kita tidak berjalan di padang gurun sendirian. Yang keempat, saudara, sekali lagi ia mengatakan bahwa ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Artinya bahwa diulang 2 kali prinsip ini. Artinya apa? Bahwa hal ini penting, bahwa penyertaan Allah, kasih Allah, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saudara, Allah rindu meyakinkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa hal yang kita hadapi saat ini, ketidakmenentuan yang kita hadapi, padang gurun modern zaman sekarang, saudara, bahwa tidak melebihi kemampuan kita. Yang kelima, sekalipun kita diizinkan mengalami cobaan, Allah memberikan kepada kita jalan keluar. Sekalipun saya dan saudara sekarang menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini, kami mau belajar bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Yang terakhir, prinsip yang keenam, sehingga saya dan saudara dapat menanggungnya. Sehingga saya dan saudara dapat menanggungnya. Saudara, ada beberapa pihak yang melihat situasi ini menjadi pesimis dan tidak melakukan apa-apa. Tapi juga ada beberapa orang yang melihat bahwa ada peluang, optimis nih, pemulihan akan terjadi. Tetapi tidak melakukan apa-apa. Tapi saudara, bukan bicara tentang pesimis, bukan bicara optimis kita melihat situasi saat ini. Tetapi saudara, izinkan firman Tuhan yang menjadi kompas dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi sekarang memegang usaha kita. Tidak bisa memegang kendali dalam pekerjaan kita. Kita tidak bisa memegang keadaan dan situasi saat ini. Sama seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan rindu mengajarkan kepada mereka tentang berserah, tentang memegang Tuhan sebagai sumber pengharapannya. Sama seperti itu juga Bapak Ibu serta saudara sekalian, izinkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kompas kehidupan kita. Firman Tuhan sebagai pelita yang menuntun langkah kehidupan kita dalam menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan. Saat ini juga saudara, Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan mengizinkan proses ini terjadi untuk memurnikan iman percaya kita. Sekalipun tidak mudah. Tapi bukankah logam mulia harus mengalami proses yang panjang, proses yang harus dipanaskan berkali-kali saudara, supaya logam yang mulia, logam yang murni, logam yang bernilai tinggi, logam yang berharga yang dihasilkan. Saudara, apa yang menjadi perbedaan antara mereka yang hidup berbuah dengan mereka yang gagal karena menyerah? Saudara, yang berbeda adalah kesulitannya sama-sama dihadapi. Ada kesedihan juga yang mungkin kita harus hadapi saat ini. Tetapi yang gagal, mereka menyerah untuk tidak melangkah ke depan. Tetapi orang yang berbuah adalah mereka tidak mau menyerah dan mereka terus melangkah ke depan. Saudara, ternyata keputusan pentingnya itu bukan di luar, tapi dimulai dari keputusan kita di dalam. Apakah kita akan menyerah atau kita mau terus melangkah? Apakah kita mau jadi pribadi yang pasif atau kita mau jadi pribadi yang aktif saat ini? Saudara, di saat-saat ini banyak orang yang berpikir tentang dirinya sendiri karena memang tidak mudah keadaannya. Tetapi Tuhan rindu juga supaya kita bukan hanya untuk fokus kepada situasi dan kondisi yang tidak mudah saat ini. Ada saatnya kita untuk belajar untuk membantu orang lain menyatakan kasihnya. Walaupun mungkin saya dan saudara saat ini juga dalam keadaan yang pas-pasan atau tidak melimpah. Tapi saudara, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kalau di antara kita ada yang mulai berbeban berat, mulai letih lesu dengan keadaan, kenapa kita nggak datang untuk kepada Tuhan? Karena janji Tuhan untuk memberikan kelegaan kepada kita. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, kalau saat ini kita, begitu tekanannya menghimpit kita, kekhawatiran dan ketakutan menghampiri kita, saudara, mari kita datang kepada Allah kita yang lemah lembut. Dia rendah hati, dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Saudara, mari 6 prinsip ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Perkatakan dalam kehidupan kita. Bahwa pencobaan-pencobaan biasa yang kita hadapi saat ini. Bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, saudara, kita punya Allah yang setia. Kebaikannya, kasihnya. Allah adalah pribadi yang dapat kita percayai, trustworthy. Yang keempat, saudara, Ia tidak sekali lagi membiarkan manusia dicobai melebihi kekuatan manusia. Saudara dan saya dapat menanggungnya dengan kebenaran firman Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus. Yang kelima, saudara, sekalipun saya dan saudara harus mengalami cobaan, Allah memberikan kepada kita jalan keluar. Yang keenam, sehingga saya dan saudara dapat menanggungnya. Janji Tuhan tidak memberikan melebihi kekuatan manusia. Bahkan kita punya Allah yang setia, Allah yang bertanggung jawab, Allah juga yang memberikan kepada kita jalan keluar. Supaya apa, saudara? Supaya saya dan saudara dapat menanggungnya. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kerinduan kami bahwa kebenaran firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan, sekali lagi memberikan hikmat, memberikan semangat terus untuk kembali melangkah, kembali berjalan, dan memberikan sukacita terus dalam kita melangkah. Pada saudara, saya dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar, bahwa apapun yang sedang kami hadapi saat ini tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kami punya Allah yang setia, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang mengasihi kami, Allah pribadi yang dapat kami percayai. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan yang Engkau terus berikan dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami harus mencari alternatif lain, tapi kami rindu Tuhan, Roh Kudus yang memberikan terus sukacita dan damai sejahtera. Kami rindu Tuhan ada kreativitas yang baru, ada ide-ide yang baru, untuk kami dapat bertahan, kami dapat menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami hadapi ini adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, dan kami dapat menanggungnya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara sekalian. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati.